Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Kelas 5A, 5B, 5C, sehat? Alhamdulillah, semoga pada kali ini kita tetap diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar matematika bersama teacher lain. Nah, sebelum kalian belajar, dipersiapkan dulu alat tulisnya ya, bukunya, pensilnya, penghapusnya. Kalau sudah siap, kita cek kesiapan dulu ya. Al-Firdaus, siap? Nah, anak-anak, pada kali ini kalian akan belajar matematika materi pembagian pecahan. Masih ingat kan, kalian kemarin sudah belajar mengenai perkalian. Tapi pada kali ini kalian akan belajar pembagian. Nah, pada pembagian pecahan ini ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan. Langkah yang pertama yaitu pastikan dalam bentuk pecahan biasa. Langkah yang kedua, ubah tanda bagi menjadi kali dan balik pecahan kanannya, yaitu pembilang menjadi penyebut dan sebaliknya. Langkah ketiga yaitu pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Berikut contoh soalnya. Nah, teacher mempunyai contoh soal 2/3 dibagi 5/6. Nah, ini sudah menjadi pecahan biasa ya. Kemudian kita balik operasinya ke perkalian. Dan ingat, bagian kanannya harus kita balik, yaitu 6/5. Kemudian kita kali pembilang dikali pembilang, kemudian penyebut dikali penyebut. Pembilangnya berapa? 2 dan 6. Kita kalikan. 2 kali 6 sama dengan 12. Kemudian penyebutnya 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, itu tadi adalah contoh pembagian secara sederhana. Pada kali ini, teacher akan membahas pembagian pecahan terdiri dari 7 bahasan. Bahasan yang pertama yaitu pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Pembagian pecahan dengan bilangan asli dapat diselesaikan melalui operasi perkalian pecahan. Contohnya, 6 dibagi 1/4 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya yaitu 6 dibagi 1/4. Harus kalian perhatikan, di awal adalah bilangan bulat. Kalau di awal bilangan bulat, maka langsung kita kalikan dengan pembilang. Pembilangnya berapa tadi? 4. Jadi 6 dikali 4/1. 6 dikali 4 sama dengan 24. Nah, satunya sebagai penyebut tidak usah kita tulis ya. Pembahasan kedua yaitu pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Pembagian pecahan dengan bilangan asli dapat diselesaikan melalui operasi perkalian pecahan. Contohnya 3/4 dibagi 6 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya 3/4 dibagi 6. Nah, kalau ini kebalikannya dari pembahasan yang pertama. Ini bilangan bulatnya terletak setelah pecahan biasa, maka kita menambahkan penyebut di bilangan bulatnya, yaitu 3/4 dibagi 6/1. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu mengubah ke bentuk operasi perkalian dan bagian kanannya kita balik, yaitu penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut, yaitu 3/4 dikali 1/6. Ini sudah menjadi pecahan, maka kita tinggal mengalihkan pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Pembilangnya berapa? 3 dan 1, maka kita mengalihkan 3 kali 1 sama dengan 3 dan 4 dikali 6 sama dengan 24. Nah, setelah itu kita lihat
Apakah hasilnya masih kita bisa sederhanakan? Kalau bisa, kita sederhanakan. 3 dan 24 itu bisa disederhanakan dengan membagi dengan angka 3, yaitu 3 dibagi 3 sama dengan 1 dan 24 dibagi 3 sama dengan 8. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran dapat diselesaikan dengan cara berikut. Yang pertama, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Kemudian yang kedua, bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Kalikan bilangan pertama dengan kebalikan bilangan kedua. Contoh soalnya, 6 dibagi 1/4. Penyelesaiannya yaitu 6 dibagi 1/4 sama dengan, ini kita ubah menjadi pecahan biasa dulu, yaitu penyebut dikalikan bilangan bulat, kemudian ditambah pembilang, yaitu 4 dikali 1 sama dengan 4, kemudian ditambah 1 sama dengan 5, menjadi 5/4. Nah, kemudian setelah itu ada bilangan bulat di depan, maka kita ubah ke bentuk perkalian menjadi 6 kali 4/5. Jadi kita tinggal mengalihkan bilangan bulat dengan pembilang. 6 dikali 4/5 sama dengan 24/5. 24/5 dapat kita sederhanakan menjadi 4/5. Pembahasan yang keempat yaitu pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli juga dapat diselesaikan dengan cara berikut. Yang pertama, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Kemudian yang kedua, bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Kalikan bilangan pertama dengan kebalikan bilangan kedua. Contohnya, 1/4 dibagi 8 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya, 1/4 dibagi 8 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi, penyebut dikalikan bilangan bulat, kemudian ditambah pembilang. 4 dikali 1 sama dengan 4, ditambah 1 sama dengan 5, jadinya 5/4 dibagi 8. Kalau bilangan bulatnya terletak setelah pecahan biasa, maka kita harus menambahkan penyebut untuk bilangan bulatnya. Penyebutnya berapa? 1. Jadi 5/4 dibagi 8/1. Nah, setelah menjadi pecahan, maka kita balik menjadi perkalian dan bagian kanannya kita balik. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, yaitu 5/4 dikali 1/8. Setelah itu, operasi selanjutnya pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut, yaitu 5 dikali 1 sama dengan 5 dan 4 dikali 8 sama dengan 32. Jadi hasil operasi dari 1/4 dibagi 8 adalah 5/32. Pembahasan selanjutnya yang kelima yaitu pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, ini juga sama, pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa dapat diselesaikan dengan cara berikut tadi, yaitu dirubah dulu ke bentuk pecahan biasa, kemudian bentuk bagi diubah ke bentuk kali, yaitu 21/4 dibagi 3/5. 21/4 itu kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya gimana? Penyebut dikalikan bilangan bulat ditambah pembilang. 4 dikali 2 berapa? 8 ditambah 1 9, jadinya 9/4 dibagi 3/5. Nah, setelah menjadi pecahan biasa, kita ubah ke dalam operasi perkalian. Dan jangan lupa dibalik pecahan yang kedua. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, yaitu 9/4 dikali 5/3. 9 dikali 5 berapa? 45. Kemudian 4 dikali 3 sama dengan 12.
Kemudian kita sederhanakan, 45 dibagi 12 sama dengan 3 per 4. Pembahasan yang keenam yaitu pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, ini sama juga. Langkah yang pertama yaitu masing-masing itu harus dirubah ke bentuk pecahan biasa dan bentuk pembagian harus diubah ke bentuk perkalian. Contohnya 2/3 per 4 dibagi 1/5 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya 2/3 per 4 dibagi 1/5 kita ubah semuanya menjadi pecahan biasa. Masih ingat kan? Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8 ditambah 3 sama dengan 11 per 4. Kemudian dibagi 5 kali 1, 5 ditambah 1, 6 jadinya 6 per 5. 11 per 4 dibagi 6 per 5 kita ubah menjadi bentuk perkalian, kemudian kita balik pecahan yang kedua, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, yaitu 11 dikali 5 sama dengan 55 dan 4 dikali 6 sama dengan 24. Kemudian kita sederhanakan, 55 dibagi 24 sama dengan 7 per 24. Nah, kemudian pembahasan yang ketujuh yaitu perkalian dan pembagian pecahan. Dalam operasi perkalian dan pembagian pecahan itu dapat diselesaikan dengan cara berikut. Yang pertama, semua bentuk pecahan diubah menjadi pecahan biasa dulu. Kemudian yang kedua, bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Contohnya 3 per 4 dikali 1 per 2 dibagi 2 per 5. Nah, ini harus diubah ke bentuk pecahan biasa dulu, yaitu bagian pecahan yang kedua. 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan 3 per 2. Tadi yang pembagian harus diubah ke perkalian, jadinya 3 per 4 dikali 3 per 2 dikali 5 per 2 sama dengan 45. Kemudian 4 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16. Kemudian 45 per 16 kita sederhanakan menjadi 2/13 per 16. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian desimal dengan mengubah ke bentuk pecahan. Nah, yang pertama yaitu perkalian desimal. Cica mempunyai contoh soal yaitu 0,5 dikali 0,25. Nah, 0,5 di belakang koma ada berapa angka? Ada 1, jadinya 5 per 10. Kemudian dikali 0,25. Di belakang koma ada berapa? Ada 2, jadi 25 per 100. Ingat, kalau perkalian, pembilang dikali pembilang, kemudian penyebut dikalikan penyebut. Jadi 5 kali 25 berapa? 125. Kemudian 10 kali 100 sama dengan 1000. Nah, hasilnya 125 per 1000. Kalau dijadikan desimal yaitu 0,125. Nah, kemudian yang kedua, pembagian desimal. Cica mempunyai contoh soal yaitu 0,15 dibagi 0,3. Harus kita perhatikan dulu, di belakang koma ada berapa angka. Nah, 0,15 di belakang angka itu ada 2. Jadi, penyebutnya 15 per 100. Dibagi berapa? 0,3. Di belakang 0 ada berapa angka? Ada 1, jadinya 3 per 10. Ingat, kalau pembagian harus kita rubah ke operasi perkalian, kemudian kita balik pecahan yang keduanya, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, yaitu 15 per 100 dikali 10 per 3. 15 kali 10 berapa? 150.
kemudian 100 dikali 3 sama dengan 300. 150 per 300 itu masih bisa disederhanakan, yaitu 1 per 2. 1 per 2 itu bisa disederhanakan dalam bentuk desimal, yaitu hasilnya 0,5. Nah anak-anak, itu tadi pembahasan dari teacher. Apabila ada kurang paham, nanti bisa dipelajari lebih lanjut lagi ya videonya. Jangan lupa soalnya dikerjakan dan diunggah di Google Drive kalian masing-masing. Jaga kesehatan kalian dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker jika keluar rumah, dan tetap jaga jarak. Oke, sekian dari teacher. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.